Hai, namaku Aurel. Di sini aku akan membahas tentang Fakultas Farmasi bersama Steven Adrian. Halo, perkenalkan aku Steven Adrian, aku alumni Farmasi UNER. Keren. Udah melewati berapa Iya. tahun? 4 tahun S1, 1 tahun profesi, 5 tahun kuliah. Kuat. Ya kuat-kuat aja sih. Itu berapa semester? 8 semester. 8 semester sama 1 tahun profesi. Iya, 8 semester. 8 semester, iya. Nggak berat gitu ya, maksudnya kayak hafalannya tuh membuat kepala botak gitu. Nggak buat kepala botak sih sebenarnya. Nggak, maksudnya kayak burning gitu loh. Bukan, maksudnya kalau orang ngomong farmasi cuma ngalahin kepala botak itu salah guys. Tapi farmasi itu memunculkan rasa ingin terjun dari gedung farmasi lantai paling atas ke bawah gitu loh. Jadi bukan cuma kepala botak itu sudah makanan sehari-hari gitu loh. Jadi kita itu kalau di farmasi guyonnya itu ingin rasanya terjun dari lantai 10 ke bawah gitu guys. Oh, berarti UNER 10 lantai. 10 lantai, betul. Ya kan aku sempet searching tuh. Kelihatannya seru ya, tapi kok kenapa salah satu alumninya bilang mau terjun gitu? Ada apa dengan kondisi mental Anda selama di UNER? Kalau saya tidak ada rasa ingin terjun guys, maksudnya tapi temanku banyak gitu loh. Cuma aku aja ya, maksudnya ya happy aja sih Ya sebenarnya. berarti dari dasarnya suka obat gitu ya. Jadi ya kalau mau masuk fakultas farmasi itu ya, atau fakultas yang lain juga gitu, kita juga harus suka sama pelajarannya, sama ya isi tentang di dalam kuliahnya itu. Betul Biar sekali. biar nggak terlalu burning out, apa sih? Burnout. Ya, burn out. Ya itulah maksudnya, itulah kenapa aku juga ngomong ke dia dan ke adik-adikku yang lainnya. Ada sedikit bloopers ya. Wait. Itu apa tuh pecah? Jadi seperti yang aku sering ngomong ke semua orang dan ke adik-adikku juga, kalau misalnya kamu itu mau kuliah atau apa, pastikan kamu tuh sudah berpikir dengan sungguh-sungguh dulu lah. Maksudnya kamu suka atau enggak gitu loh. Kalau misalnya kamu suka ya go for it gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak suka ya jangan gitu loh. Maksudku bukan karena apa, tapi ketika kamu sudah baru masuk, kamu nggak suka, Itu setengah mampus gitu loh. dan gitu lah. Iya, jadi di tahun pertama aja aku kuliah aja tuh sudah sekitar berapa ya? Temanku waktu kali 30 keluar langsung gitu loh. Oh, ada. Jangan kan gitu, di 2 bulan pertama sudah yang keluar. Iya, makanya 2 bulan. keluar kayak baik gitu. Iya, Kalau 2 bulan terus dia cabut guys gitu. Jadi anaknya itu nggak tahan di farmasi karena berat gitu loh. Mungkin kan dia dari luar pulau, dari Flores kan. Ya aku nggak tahu, mungkin standar Flores sama standar Surabaya kan beda gitu. Dan anaknya ini nggak berapa suka farmasi juga gitu loh. Jadi pas kena kimia, kena obat gitu, anaknya ngedown langsung keluar di 2 bulan pertama. Aku nggak tahu kok bisa seperti itu, tapi ya sudah lah, Loh, itu pilihan dia. kok di farmasi itu maksudnya bahasannya tuh Koko suka, jadi nggak terlalu sulit gitu, ya kan? Bukan nggak terlalu sulit ya, maksudnya ya pasti sulit, pasti capek gitu, tapi ya namanya orang belajar kayak gitu nggak sih? Maksudnya kan kita nggak bisa memilih apa yang kita suka kan, pasti ketika kita suka pelajaran A gitu, tapi kan namanya kuliah kan pelajarannya nggak cuma A toh gitu loh, pasti A sampai Z kuadrat bisa dibilang kan. Jadi gak mungkin lah kalau misalnya kamu cuma pengen itu toh, nggak bisa. Kecuali kalau kamu mau buat kampus sendiri silahkan gitu, jadi ya harus suka lah. Aku banyak nggak suka ya, kalau kayak senang saja. Terus bahas di farmasi tuh ngapain aja? Bahas tentang obat yang pastinya. Pasti obat Membuat obat. ya, Lalu kandungan-kandungan di dalam obat. pasti. Kandungan, bikin parfum gitu nggak sih?
Nggak, kok parfum nggak. Cuma bikin krim, bikin gel, bikin salep, terus bikin kayak sediaan steril gitu-gitu, kayak vial, Steril? ampul. Steril apa? Steril kok misalnya kamu itu apa ya, sediaan yang injeksi. Jadi sediaannya itu kan kalau misalnya ampul itu kan harus steril guys gitu. Jadi itulah kenapa isinya itu ketika kita suntikkan lewat IV kan nggak boleh kalau misalnya nggak steril, nanti kan orangnya mati ya. Jadi kita harus juga jaga kebersihannya, itu pakai Iya. ampul steril. Dan oh ya, ini kan Koko sekolah di UNER. Jadi farmasi UNER tuh yang UNER-nya itu ada di gedung C dekat Galaxy Mall. Itu tinggal puter balik dah Galaxy Mall. Nggak usah puter balik sih, tinggal lurus aja. Iya. Enggak, tinggal lurus aja udah sampai nggak sih? Iya. Terus jadi tuh di UNER tuh ada 3 ABC. Kampus C itu ya buat apa? Farmasi, IPA. sains, IPA. Kampus yang B PS. buat hukum, fisip. Terus yang C buat kedokteran. A. Yang A buat kedokteran, buat dokter gigi. Dan antara 3 itu ada halte UNER. Iya, Halte jadi UNER, dari A ke B ke C bisa pakai halte itu. Shuttle, kita punya shuttle bus. Iya. Ya, namanya kita manggilnya Tayo. Ya, kita manggilnya Tayo. Tayo. Kok pernah naik? Pernah. Buat kemana? Dari kampus B ke kampus C. Iya. Dari kampus C ke kampus B. Ngapain? Oh ya. Soalnya aku nggak bawa mobil guys. Nah, emang kok di mana? Mobilnya kan nyari parkir susah. Ya aku naik bis aja. Dan namanya Koko ke kampus B ngapain? Kan aku kampusnya kan 2 dulu. Bolak-balik kan aku. Oh, sekarang tinggal kampus C. Jadi dulu gedungnya tuh gini guys. Jadi pertama kali aku masuk tuh gedung B, itu kan masih gedung lama. Semester 2 tuh aku pindah gedung C. Cuma beberapa lab itu kan belum siap gitu loh. Jadi kita kelas teorinya di kelas C, tapi labnya di kelas B, kampus B. Terus ada mata pelajaran itu yang dari kedokteran. Jadi itulah kita praktikum atau kelas kedokteran itu kita larinya ke kampus A. Kok? Iya, kampus. Ya, jadi aku nomaden ABC, aku kesana semua. Dan kampus ABC itu nggak terlalu jauh ya. Maksudnya kayak ya mungkin kalau dari A ke B ini jauh, cuma Nggak, A ke B deket. Terus yang AB ke C itu lumayan jauh. C kan Galaxy Mall. Iya, AB kan cuma. A itu kan TP. A kan deket TP. Yang B? Deket TP juga. Lola yang gubeng tadi apa? Itu A. Tadi kita keluar itu A. Yang B? B itu ada dalam. Kayak masuk gang gitu kan. Iya. Terus ya gitu pokoknya ya kalau kalian mau masuk UNER ya nggak UNER ya namanya kayak masuk kuliah gitu ya. Oh iya guys, ada satu hal lagi gitu. Kalau kamu swasta, kamu tuh bisa langsung masuk kuliah gitu loh. Jadi oh ya wes ada uang sekolah segini ya udah kamu langsung bayar. Enggak apa maunya? Kalau swasta kan kamu tinggal apply, kamu kan keterima langsung bayar. Kalau negeri itu beda. Negeri itu UNER kan negeri. ya. Prosesnya swasta sama negeri itu beda guys. Kalau misalnya kamu swasta itu ya tinggal langsung apply dan sainganmu tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Ya karena banyak orang mau di dan negeri. Dan apa kalau di swasta itu karena mungkin satu kan mahal ya. Kalau di negeri kan lebih murah. Jadi kalau negeri ya seperti yang kamu tahu, negeri itu kan berarti ada SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri. SNMPTN itu jalur prestasi gitu. Jadi jalur undangan tuh namanya SNMPTN atau seleksi nasional Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi itu jalur prestasi undangan gitu. Tapi jeleknya lagi adalah setiap sekolah itu punya kuota. Jadi kampus tuh mau ngasih kuota ke beberapa sekolah itu berapa banyak.
Nah kalau misalnya meskipun kamu dari sekolah bagus, tapi kalau misalnya mereka tidak memberikan kursi, ya kamu tidak akan bisa masuk gitu loh. Nah kebetulan yang di Surabaya sering dapat itu adalah SMA Negeri 5. Itu kok yang ngasih jatah itu banyak banget memang gitu loh. Jadi bisa berapa puluh jatah gitu dalam satu angkatan gitu loh. Dan bahkan dokter aja pun sampai kayak dilelang gitu, siapa yang mau jadi dokter silakan daftar karena masih ada kuota. Tapi kalau misalnya di sekolah aku kan Sinlui gitu, jadi Sinlui itu tidak dapat jatah sama sekali, jadi kita tidak ada yang masuk SNMPTN. Nah jadi kalau kamu SNMPTN tidak lolos, ya itu jalan selanjutnya adalah SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah itu kamu ada ini ujian SBMPTN yang diselenggarakan oleh kampus gitu loh. Itu Kalau main susah gitu, jadi banyak yang sering gagal juga di SBMPTN. iya. Kalau mandiri itu tinggal kita membayar kampus gitu nggak Enggak, sih? mandiri itu kita nilai SBMPTN ini nanti akan menentukan kayak apakah kamu layak untuk masuk atau tidak gitu. Jadi nggak terima SBMPTN itu bisa masuk mandiri gitu. Namanya mandiri itu kita tuh ngapain? Ya kita daftar apply dengan menyumbang berapa banyak yang kita mau apply. Jadi mereka akan melihat apakah kamu layak untuk masuk atau tidak gitu. Ya, gitu. Jadi Tapi kebanyakan kayak mandiri gitu. nggak banyak yang keterima masalahnya. Mandiri malah nggak. Enggak gitu. Jadi mandiri itu tergantung ya guys. Maksudnya kan kalau fakultas kedokteran itu kamu kuat-kuatan uang gitu. Jadi kalau kamu tuh orang ada yang berani nyumbang 1 miliar gitu untuk terima tuh ada banyak. Itu mandiri kan? Loh Mandiri. iya, berarti mandiri itu kayak istilahnya kita nyogoknya pakai duit gitu ya kan. Kalau yang lainnya kita pakai nilai gitu, ujian. Tapi nilaimu juga pakai masalahnya SBMPTN. Iya, makanya kayak bukan yang simak. Oh simak beda malah. Simak apa? Simak Jadi UI kan? simak UI itu kan mandirinya UI. Nah gitu. Jadi untuk yang sekarang itu pas zamanku kok untungnya farmasi itu nggak kuat-kuatan uang gitu. Jadi mereka tuh lebih mementingkan nilai sih kalau farmasi untungnya. Jadi setauku nggak ada kok yang nyumbang di atas 100 juta, 200 juta tuh nggak ada yang nyumbang segitu gitu. Jadi bisa dibilang aman lah untuk farmasi. Berarti simak itu Beda kalau SIMA itu namanya itu udah ujian mandirinya UI. Nah kalau UNER itu sekarang sudah ada kok ujian mandirinya UI, UNER itu ada. Jadi sekarang tuh kalau kamu nggak ketemu SBMPTN kamu harus ujian lagi mandiri. dan Untuk tahu kebanyakan kamu nggak terima. nggak, karena begini kayak di farmasi aja yang daftar itu 1 tahun itu bisa sekitar 4.000 5.000 orang. Sedangkan kan kita tahu kalau farmasi itu satu angkatan cuma 240. Oh. Ya 240. Jadi ya kamu cuma berapa persennya aja yang bisa masuk gitu loh ya. Cuma 5% yang bisa masuk. Dari sayanganmu 4.000 5.000 orang. Kalau aku kok masuk jalur apa? Aku mandiri. Ngapain aja itu? Gak ada ya, aku cuma apply aja. Aku apply terus aku nyumbang uang terus selesai. Nyumbang uang berapa? 60 juta. Nah, Kok nggak sampai ratusan juta? ngapain? Oh, berarti nek UNER bisa. Kebetulan untung aja tenggat ya otakku masih lumayan pinter ya, jadi bisa masuk begitu. Ya, itu sama nilainya juga kan. Jadi Nilai rapot nggak dipakai loh. Nilai rapot tidak dipakai. Jadi kalau kamu SPM adalah kamu tuh nilai ujian. Kamu misalnya mau rapotmu dapat 95, tapi kalau kamu tes kamu nggak bisa ya kamu tidak keterima. Oh, guys. ujian sekolah kan? Atau Enggak, ujian? sama sekali. Ujian SBMPTN. Oh. Ujian SBMPTN itu penentu. Kamu kalau bagus, akhirnya namanya adalah hoki-hokian makanya ya. Kalau kamu meskipun pinter tapi kamu nggak hoki hari itu ya udah kamu nggak keterima. Tapi kalau misalnya kamu Ya, nggak berapa pinter tapi kamu hoki bisa keterima ya tergantung. Ada yang apes sih nggak keterima. Lah kok menjelang SBMPTN itu belajar gitu nggak? Ya lah, Lewat apa? Kayak les les di SSC mana? Seni Sugema College di dekat Grand City. Oh. Les dong aku. Dan ada tempat les lainnya kayak Inten. Ada, aku nggak les tapi di sini. Namanya ada kan contohnya yang lain kayak Inten, Ganesha Operation. Itu ada. Gitu aja sih.
kita. Ya Intinya itu. adalah semangat lah ya. Dan kalian kalau milih apapun itu, jangan pernah milih dari kampusnya dulu. Ya, Kalian kita harus tentukan pilih. dulu jurusan apa yang kalian mau. Setelah kalian tentukan, oh aku mau ke jurusan misalnya farmasi. Kamu tinggal cari farmasi itu ada di kampus apa aja. Yang terbaik. Nah, terus kamu pilih. Nanti kalau di SBMPTN kan maksimal 3 kan, pilih 1, 2, 3. Kamu tinggal aja pilih, kayak pilih 1 aku mau apa ya. Nah gitu. Biasanya nggak keterima pilihan 1, dia perpilihan 2, pilihan 2 nggak keterima, dia perpilihan 3 gitu biasanya. Kalau pilihan ketiga, Pilihan ketiga udah pasti nggak keterima sama kampusnya sih, karena nggak ada yang mau ditigakan gitu loh. Dan beberapa kampus besar juga nggak mau diduakan gitu. Jadi ya silahkan kalian lah ya, susun strategi sendiri kalau itu. ya itu. Semoga kalian yang berjuang-berjuang SBMPTN selalu semangat dan ya semoga masuk lolos untuk Amin. yang Kalau nggak lolos ada, SBMPTN oh ya, lainnya. ada satu hal ya. Jadi orang adalah jangan songong. Artinya apa? Ketika oh aku pasti keterima kok di kampus SBM, oh kampus Mandi keterima kok. Enggak Trust me. segampang itu. Trust me, kamu mending daftar dulu di swasta. Di swasta kamu daftar dulu. Kalau misal kamu nggak keterima di tahun itu SBM, kamu jadi pengangguran setahun. Mending yang terjadi adalah ya wis lah Ya, cadang dulu. Aku nyadang di daftar. swasta kok. Oh di mana? Ubaya. Oh Aku Ubaya cadang swasta Ubaya, swasta. universitas. Aku di Ubaya nyadang, nggak keterima UNER tinggal masuk Ubaya. Tapi begitu aku keterima UNER ya Ubaya aku lepas gitu aja sih. Tinggal ya kan nanti kayak daftar ulang aja, tinggal diisi aja mana yang mau kuliah di mana gitu. Dan biasanya Ubaya ngasih beasiswa sih, aku jalur prestasi golongan 1. Jadi lumayan. tertinggi dong. Ya, jadi dapat diskon lumayan sih. Puji Tuhan. Ya, gitu guys. Gitu. Ya. Dan